Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mitra Persada yang dirahmati Allah, kita hidup dimanapun senantiasa bersyukur kepada Allah, menikmati pemberian Allah, baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan tidak suka, karena kita ini berada di dunia selalu, artinya tidak lepas dari namanya ujian. Jadi kalau senang terus tidak ada, maka kita bersyukur karena hari ini Allah memberikan nikmat kita, nikmat sehat dan nikmat kesempatan bersama-sama kita mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat-surat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lan gawe sira Muhammad lahum kedue wong-wong kafir, wong-wong umatmu, kaummu, masalal hayatid dunya ing perumpamaane urip ana donya, kama in kaya banyu angzalna kang wis nurunake sapa ingsun hu ing ma ing banyu minas sama saking langit, fakhtalata mongko dadi campur bihi kelawan ma lan banyu apa nabatul ardi pira-pira tandurane bumi, pira-pira tetukulane bumi, fa asbaha mongko dadi tanduran mau iku hasiman tuwa utawa menua, tadruhu kang niyup hu ing tanduran mang apa aryahu pira-pira angin, artinya sudah menjadi tua itu menguning dan sebentar lagi akan gugur, akan mati. Di ayat ini mitra Persada, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Memang di Al-Qur'an itu di antara yang diterangkan dalam ulumul Quran, ilmu Al-Qur'an adalah ilmu al-amsal atau masal. Jadi perumpamaan banyak sekali perumpamaan dalam Al-Quran itu tujuannya adalah untuk mendekatkan pembaca atau pendengar kepada sesuatu yang sangat nyata. Misalnya permisalan hari berbangkit. Manusia yang sudah mati, manusia kita semua ini
nanti akan dihidupkan kembali, dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Itu Allah membuat perumpamaan. Perumpamaannya itu seperti air turun dari langit, berarti air hujan turun ke bumi, kemudian berkat air itu tumbuhan atau tanaman menjadi muncul di muka bumi. Asalnya gersang menjadi tumbuh menghijau. Nah, kemudian hal itulah yang diumpamakan Allah, bahwa manusia yang mati ini akan hidup kembali sebagaimana hidupnya tanduran atau tanaman yang tadinya itu buminya tidak ada tanaman tadi. Nah, ini atau seperti Ashabul Kahfi yang ditidurkan, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal di gua itu 300 tahun dan mereka menambahi wasdadu tis'a, menambahi 9 tahun, berarti 309 tahun. Ada yang mengatakan 310 karena hitungan Komariah kan tidak sama dengan Syamsiah. Nah, orang yang tadinya hidup kemudian dibuat tidur, kemudian bangun lagi. Nah, itu seperti kebangkitan manusia pada hari kiamat nanti. Atau seperti siapa? Yusha bin Nun, alam taro, itu yang di juz 3 itu. Tidakkah engkau tahu perumpamaan orang yang mati kemudian dihidupkan lagi? Kam labista qala labistu yauman au ba'da yaum qala bal labista mi'ata amin. Dikatakan kepada dia, kan dia itu qala anna yuhyi hadhillahu mauta. Dia menyaksikan, apa bisa orang yang sudah mati, yang sudah menjadi tulang belulang, menjadi tanah, kemudian hidup lagi. Kemudian dia betul-betul diwafatkan oleh Allah, dimatikan. Kemudian dibangunkan lagi. Kemudian ada yang bertanya, berapa kamu di sini? Di sini cuma sehari atau setengah hari. Balabista mi'ata amin fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kemudian dijelaskan, kamu ini sudah 100 tahun di sini. Coba lihat makananmu, minumanmu sudah tidak berharga lagi. Nah, ini Ashabul Kahfi itu fangdur fal yangdur ayyuha azka ta'amang fal ya'tikum birizqim minhu wal yatalattaf wala yus'iron nabikum ahada. Coba dibawa duitnya ke pasar, nanti kalau enggak laku, karena memang zamannya sudah berubah 300 lebih tahun. Ini adalah Allah membuat perumpamaan bahwa manusia itu akan bangkit nanti, akan bangun lagi, dan itu mudah bagi Allah. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Penciptaanmu dan kebangkitan kamu lagi setelah mati itu seperti satu tiupan saja. Mudah sekali bagi Allah. Bagi Allah, ini bukan ukuran manusia, bagi Allah. Wa kana Allahu lan ono sapa Allah Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku muqtadira zat kang kuwasa. Nah, diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah Maha Kuasa, maka menunjukkan bahwa perumpamaan hidup di dunia itu seperti air turun dari langit kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman itu, kemudian dia menjadi tua. Ini adalah kekuasaan Allah. Jadi dunia ini memang sudah tua ya, bu'istu wa was-sa'atu kahatain. Kanjeng Nabi bersabda, aku diutus
Sedangkan hari kiamat itu seperti ini, ya, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jaraknya hanya dekat sekali. Panjangnya kan nggak begitu jauh kan, jari telunjuk dengan jari tengah. Zaman Kanjeng Nabi saja kiamat dianggap sudah dekat. Dalam bahasa Arab itu kullu ma huwa atin fahuwa qaribun. Setiap sesuatu yang pasti datang itu dekat namanya. Apalagi hari kiamat. Hitungannya ya dekat sekali. Zaman Kanjeng Nabi sudah dianggap dekat, apalagi zaman sekarang. Apalagi dibanding masa sejak zaman Nabi Adam. Dekat sekali. Dan kita percaya kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanda-tandanya sudah banyak, ya banyak. Orang-orang yang mengaku benar ternyata pendusta, banyak sekali, banyak. Kemudian rasa malu itu dicabut, ya, sedikit demi sedikit rasa malu itu sudah hilang. Orang berani membuka aurat yang bukan main, ya Allah. Maka kita meminta ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Karena memang ya bagaimana kita mau lepas dengan internet ya. Kita ini membutuhkannya. Kita sangat membutuhkannya. Jangan kalau bepergian gitu nggak tahu arahnya, ya lihat map itu ya, pakai internet kan. Atau menghubungi saudara, sanak saudara pakai WA. Atau ingin membaca Al-Qur'an, buka laptop atau buka HP. Banyak sekali yang kita butuhkan di situ. Nah, tetapi di situ itu semua ada seperti swalayan. Semuanya ada. Maka orang yang berhati-hati tentu dia menjaga dirinya. Kita anggap itu ada sebagai alat. Maka kita harus yang mengendalikannya. Kemudian mitra persada ini adalah bayangan dunia. Dalam hadis itu disebutkan pada hari kiamat nanti itu ada tawaran kepada manusia, itu ambil itu, nggak mau, karena yang ditawarkan itu ada seorang wanita yang sangat tua. Loh, itu yang ketika di dunia kamu mengejar mencari itu, kok sekarang nggak mau? Enggak, wanita tua nggak mau. Itu adalah dunia. Jadi di dunia ini ibarat perempuan yang sudah tua, yang orang itu sudah tidak tertarik karena sudah tua. Kalau masih kinyis ya tertarik ya. Tapi kalau sudah tua, ya Allah, sudah tidak tertarik. Nah, dunia itu seperti itu. Dunia ini kalau kita kejar tambah lari. Tapi kalau kita punya ilmu, maka dunia mengejar kita. Kita di rumah saja itu datang dunia itu. Ya karena kita punya ilmu. Maka mitra persada boleh mencari dunia itu, tapi digunakan untuk sarana. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bagianmu, yaitu akhirat, tapi jangan lupa duniamu. Jadi yang pertama itu yang dituju itu akhirat dulu. Dunia maka akan mengikuti. Dunia kita cari tapi sekedarnya, cuma jangan lupa begitu saja. Ada hadis Nabi lagi yang menjelaskan tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illam taf'al walam asudda faqrak. Jadi habiskanlah waktu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu, penuhi dirimu dengan kekayaan, kecukupan. Orang-orang yang ibadahnya kuat itu ternyata rezeki itu datang saja. Orang yang beribadah kuat itu berarti kan dia punya ilmu. Punya ilmu
datang rezekinya itu, dan akan disumbat oleh Allah kemiskinan. Tapi kalau sebaliknya, maka ya Allah akan diliputi dengan kefakiran, kekurangan, butuh tidak berhenti-berhenti, dan tidak disumbat kefakiran itu. Ini janji yang nyata dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ikut yang itu karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi itu mengucapkan bukan berangkat dari hawa nafsu dirinya, tetapi berdasarkan wahyu Allah. Kemudian al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu utawi bondo, wal banuna lan piro-piro anak iku zinatul hayatid dunya, pepaese urip ana dunya. Pepaes, perhiasan. Kita harus menelaah ayat ini ya. Bagaimana menurut Allah itu harta dan anak itu adalah perhiasan. Perhiasan itu kan istilahnya tambahan ya. Manusia itu kalau sudah pakai baju, kayak kopiah, pakai celana, itu sudah cukup kan. Tapi ada perhiasan, ada cincin, ada kacamata, ada sepatu, ada ya di bajunya ada emblem, ada semuanya. Kopiah, perhiasan, dihiasi menjadi indah sekali. Maka manusia hidupnya dihiasi dengan harta, itu perhiasan tambahan. Wal banun, anak. Ya, kadang ada orang kan yang tidak punya anak sampai meninggal dunia. Ya tetap saja biasa. Dan itu kalau amalnya baik ya masuk surga. Urusannya bukan punya anak atau tidak. Ya, dalam salah satu keterangan Imam Bukhari itu pengarang kitab namanya Sahih Bukhari, kitab hadis yang paling tinggi derajatnya, kualitasnya. Sahih Bukhari itu beliau belum sempat menikah. Tapi kita kira-kira mungkin Imam Bukhari tidak masuk surga gitu ya. Sepertinya tidak mungkin karena jasanya itu besar ya. Kita bisa tahu ini dalilnya, itu dari kitab-kitab hadis itu. Nah, ini jadi perhiasan yang namanya harta dan anak. Bukti bahwa itu perhiasan kalau salah mengelolanya, punya harta salah mengelola, boros, atau punya harta berbuat haram, kemudian punya anak tidak dikelola, tidak dibina, tidak dididik, akan menjadi musuh ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum gitu. Sesungguhnya sebagian dari anak-anakmu, harta-hartamu itu akan menjadi musuhmu pada hari kiamat. Menjadi musuh manakala tidak dikelola dengan baik. Punya anak tidak dididik, akhirnya tidak mau sholat, punya harta tidak mengikuti syariat, akhirnya buat yang tidak baik, ya itu akan menjadi musuh. Artinya akan menjelontrongkan, menyebabkan kita jatuh ke jurang neraka. Ini bukti bahwa harta dan anak itu perhiasan, zinatul hayat itu. Coba kita lihat kelanjutan dari ayat ini. Wal baqiyatu, lan utahi pira-pira kang langgeng as-sholihatu kang bagus, iku khairun, luweh bagus, inda rabbika mungguhe pangeran sira, apane sawaban piwalese, wa khairun lan luweh bagus apane amalan pengharapane. Ini sedangkan amal soleh itu al-baqiyat. Di dalam tafsir Al-Maraghi itu disebutkan al-baqiyat itu seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini 4 kalimat ini, 4 kata ini, 4 kalimat ya. Ini adalah
langgeng pahalanya. Kalau harta bisa habis, kalau anak bisa meninggal dunia, tapi amal soleh dibawa sampai akhirat. Ini namanya langgeng. Langgeng. Bahkan kalau kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu dengan ikhlas, ya, dilakukan pada malam ada Lailatul Qadar, maka itu seperti kita mengucapkannya selama 84 tahun 4 bulan. 84 tahun ditambah 4 bulan. Betapa tingginya, betapa banyaknya barokahnya. Makanya kalau malam 21 sampai malam 30 lah, itu kalau bisa ibadah kita tambah baik. Entah sholat kita, sholat sunatnya diperbanyak. Itu kan habis maghrib sampai adzan subuh waktunya itu Lailatul Qadar. Atau membaca Al-Qur'annya diperbanyak, atau minta ampun, ya, berdoanya diperbanyak. Ya kalau nggak bisa yang sebelumnya, ya doa ini jangan kita tinggalkan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu diulang-ulang, itu anjuran Kanjeng Nabi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dianjurkan memperbanyak bacaan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna kalau bersama orang-orang. Jadi harta itu bisa rusak, sedangkan amal soleh itu langgeng abadi. Anak juga bisa menjadi musuh kalau salah mengelola. Maka kalau amal soleh itu akan abadi dan tidak akan rusak. Ya syaratnya ikhlas, ya, tidak dipamerkan, tidak supaya orang mendengarnya. Itu al-baqiyatus sholihah. Tentu al-baqiyat, amal-amal yang abadi dicatat ini bentuknya tidak hanya 4 kalimat tersebut, ya. Seperti istighfar, astagfirullahaladzim, itu juga langgeng. Bahkan Allah itu kalau ada orang yang bertaubat, Allah itu senangnya melebihi senangnya orang yang kehilangan unta. Jadi dalam hadis Nabi SAW diterangkan, ada orang bepergian kemudian naik unta, dia kecapean, kelelahan, ngantuk, dia berhentilah di bawah pohon. Nah kemudian dia tertidur, untanya itu hilang. Dia bangun, itu untanya sudah tidak ada. Dicari ke sana kemari, tidak ketemu. Akhirnya dia itu sampai hampir putus asa. Udah, saya tidur lagi. Saya berharap tidur saya ini selamanya. Jadi dia pengen tidak usah bangun lagi. Karena apa? Udah kehilangan segala-galanya. Unta, tempat dia naik berkendara, barang-barangnya juga di unta itu. Dia tertidur, kemudian bangun, untanya sudah di depan lagi, sudah di depan mata, utuh lagi, semua barangnya utuh, tidak ada yang hilang. Senangnya kan bukan main, ya. Namanya kendaraan habis hilang kemudian ketemu lagi kan senang gitu, nggak jadi jalan kaki, ya. Barangnya itu masih utuh. Wah, dia bisa makan, bisa ini. Itu senangnya orang seperti itu masih kalah dengan senangnya Allah mendengar taubatnya hamba. Mendengar taubatnya hamba. Jadi kalau zaman dulu orang berdosa itu dihukum langsung. Kalau umat Muhammad kalau berbuat salah itu ditunggu sampai menjelang ajalnya datang. Sampai itu. Dan Allah itu tidak pernah mengungkit-ungkit, ya. Oh, dulu kamu sudah pernah mencuri, sekarang tobat lagi. Sudah diampuni, berbuat lagi. Allah tidak pernah mengungkit-ungkit, tidak pernah mengundak-undak. Tidak sama dengan manusia. Kemarin sudah minta, sekarang minta lagi. Dasar. Nah,
Allah tidak pernah begitu. Allah itu justru senang sekali sama orang-orang yang bertaubat. Nah, bulan Ramadan juga termasuk bulan maghfirah, bulan ampunan. Maka sempatkanlah minta ampun, menyadari kekurangan kesalahan. Sudah membaca Al-Quran. Al-Quran itu nanti pada di alam kubur akan menemani kita di alam kubur. Di akhirat, di Siratal Mustaqim menemani kita. Pada waktu dihisab dia menemani kita. Bahkan ketika manusia masuk alam kubur pertama kali kan kedatangan malaikat yang sangat geram ya, sangat angker, sangat keras. Tidak ada di dalam dirinya itu rasa welas, karena memang tugasnya seperti itu. Itu Al-Quran menghalangi. Mau masuk dari sini tidak bisa. Aku yang menjaganya. Akulah yang dibaca oleh orang ini selama dia hidup. Sholat juga begitu, menghadang si malaikat ini. Kemudian silaturahim dia juga menghadang. Pokoknya dari 4 arah tubuh jenazah ini dihadang oleh pembelanya yang ketika dunia diamalkan oleh orang itu, bersedekah, silaturahim, bacaan Al-Quran, sholatnya, taubatnya. Jadi dia menjadi makhluk hidup yang bisa membela pemiliknya. Inilah gunanya kita. Dan kalau bisa lagi kita sholat sunat qobliyah atau ba'diyah ini jangan ditinggalkan. Karena orang yang sholat fardu itu bisa mendapat pahala 1/2 saja, bisa 1/3, 1/4, 1/6, setengah. Tidak utuh itu maksudnya pahalanya. Nah, kemudian kalau kurang nilainya sholat tadi, ungdur ya, lihatlah hai malaikatku amalan sholat sunat dia. Nah, ini kalau kita tidak punya amal sholat sunat, tidak bisa membela kita. Nah, kalau punya sholat sunat, maka sholat sunat itu akan menutup kekurangan dalam sholat fardu. Orang sholat fardu itu kadang ya ingat apa sampai rokaatnya itu tidak bisa menghitung karena ya mengikat dunia. Itu semua adalah gangguan dari setan. Mitra bersada, Allah masih memberi kita kesempatan. Mari kita tetap meningkatkan kebaikan, baik sama semua orang, kemudian melakukan perbuatan baik itu semampu kita. Mudah-mudahan Allah memberi barokah hidup kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.